Di sudut kota Bandung yang berselimut kabut pagi, lahirlah seorang gadis mungil bernama Raden Rara Nike Ratnadila. Suaranya kelak menggetarkan jiwa. Namun saat itu, ia hanyalah bayi biasa dalam pelukan hangat ibunya. Tak ada yang tahu, tangis kecilnya akan menjadi pertanda bagi jutaan hati yang kelak akan dibuat menangis olehnya. Di rumah sederhana itu, cinta tumbuh bersama mimpi yang diam-diam mulai menyala dalam jiwanya yang polos. Nike kecil bukanlah gadis biasa. Di usia 5 tahun, suaranya mulai mencuri perhatian. Ia menyanyi bukan untuk pujian, tapi karena hatinya menemukan kedamaian dalam melodi. Di ruang tamu rumahnya yang sempit, ia bernyanyi untuk boneka-boneka tua. Seolah mereka penonton setia, ayah dan ibunya menyaksikan dengan haru bahwa putri kecil mereka telah ditakdirkan menyuarakan luka dan cinta dunia. Di usia belia, Nike mulai mengikuti lomba menyanyi antar kota. Sepatu kecilnya menapaki panggung dengan gugup, tapi begitu musik dimulai, seluruh dunia seakan hening mendengar. Ia menang, bukan hanya lomba, tapi juga hati orang-orang yang hadir. Ibunya memeluknya erat. Air mata tumpah, tak tertahan. Malam itu, bukan hanya piala yang dibawa pulang, tapi harapan besar untuk masa depan yang mulai terbuka. Takdir membawanya lebih jauh. Dunia hiburan memanggil Nike kecil yang kini mulai dikenal. Kamera, lampu sorot, dan sorakan penonton menjadi bagian dari hidupnya. Namun, di balik senyum manis dan sapaan lembut di layar kaca, tersimpan kegugupan seorang anak yang perlahan kehilangan masa kecilnya. Nike belajar dewasa terlalu cepat, belajar tersenyum meski hatinya kadang ingin pulang dan dipeluk ibunya. Di usia 14 tahun, Nike meledak lewat album Seberkas Sinar. Suaranya menggetarkan, liriknya mengguncang. Ia jadi simbol kekuatan dan kerapuhan yang berjalan beriringan. Remaja di seluruh negeri menjadikannya panutan. Namun di balik sukses itu, ia menangis dalam diam. Tidur tak nyenyak, jadwal padat, dan kerinduan akan kehidupan biasa yang perlahan menjauh. Ia mulai merindukan dirinya yang dulu. Nike Ardila bukan lagi sekadar penyanyi, ia ikon. Wajahnya di majalah, posternya di dinding kamar penggemar, lagunya menghiasi udara pagi dan senja. Namun di balik semua kemilau itu, Nike sering merasa sunyi. Teman sejatinya makin sedikit. Ia sulit percaya siapa yang tulus, siapa yang sekadar menumpang tenar. Dalam kamar hotel atau studio kosong, ia sering duduk sendiri, menulis puisi tentang sepi. Ribuan surat datang tiap minggu. Ada yang memanggilnya kakak, bunda, bahkan penyelamat. Banyak yang menulis tentang luka, tentang kehilangan, tentang cinta yang tak tersampaikan. Nike membaca beberapa di malam hari, menangis dalam diam. Ia merasa dekat dengan mereka, merasa dipahami dan memahami. Ia bukan hanya penyanyi, ia menjadi pelipur lara bagi jiwa yang sunyi di luar sana. Tak cukup di musik, Nike juga menjajal dunia film. Setiap perannya bukan hanya akting, tapi cerminan hatinya yang rapuh dan kuat. Di balik layar, ia sering gugup, takut mengecewakan. Namun kamera menyukainya, penonton mencintainya. Meski lelah, ia terus tersenyum. Ia belajar bahwa menjadi artis berarti menutupi letih dengan tawa, menyembunyikan tangis di balik tepuk tangan yang membahana. Di usia mudanya, Nike sempat jatuh cinta. Namun seperti lagunya, cintanya tak selalu berakhir bahagia. Hatinya patah lebih dari sekali. Dan setiap patah itu, ia nyanyikan menjadi bait-bait pilu. Ia mencintai dengan tulus, tapi kadang tulus tak cukup. Ia tak pernah sepenuhnya bercerita pada publik. Hanya orang terdekat yang tahu bahwa di balik ketenaran, hatinya sering berdarah dalam diam. Di usia 15,
Nika sudah menanggung beban orang dewasa. Hidupnya penuh jadwal, latihan, pemotretan, dan pertunjukan. Ia belajar tersenyum meski tubuhnya letih. Belajar bicara lembut meski hatinya ingin berteriak. Teman sebaya masih sibuk sekolah dan bermain. Sementara ia sibuk membahagiakan banyak orang. Kadang di tengah malam, ia bertanya dalam hati, apakah aku bahagia? Setiap lagu yang dinyanyikan, Nika seolah menyimpan rahasia hatinya. Lirik-lirik sedih itu bukan sekadar karya, melainkan cermin batinnya yang sering digerogoti sunyi. Bintang kehidupan, tinggallah ku sendiri. Semuanya lahir dari relung yang gelap. Ia tidak hanya bernyanyi, ia menuangkan air mata dalam nada. Para pendengarnya merasa seolah Nika menyanyikan kisah hidup mereka. Meski tenar, Nika tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia tetap sopan, hormat kepada orang tua, dan dermawan kepada yang membutuhkan. Ia sering menyisihkan honor untuk membantu anak yatim dan kaum miskin. Keikhlasannya tulus, tanpa kamera, tanpa publikasi. Banyak yang terkejut melihat betapa rendah hatinya. Ketika banyak orang naik ke atas, lalu lupa ke bawah, Nika justru makin membumi. Di tengah sorotan kamera dan gemuruh tepuk tangan, Nika sering merasa sendiri. Setelah konser usai dan lampu padam, ia kembali ke kamar hotel yang dingin. Hanya suara detak jam yang menemani. Ia menulis diari, menumpahkan rasa yang tak bisa dibagi. Ketika semua menganggapnya kuat, ia justru sering menangis diam-diam. Ia rindu pelukan ibu, rindu rumah, rindu jadi anak biasa yang boleh lelah. Karir Nika semakin meroket. Ia menerima penghargaan demi penghargaan. Dikenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga Malaysia dan negara tetangga. Suaranya menembus batas negara. Wajahnya jadi ikon kecantikan dan kekuatan. Tapi dalam hati, Nika tahu, semua ini tak abadi. Ia tak ingin dikenang karena ketenaran, tapi karena kebaikan dan ketulusan. Itulah warisan yang ingin ia tinggalkan. Tanggal 18 Maret tahun 1995, Nika tampak biasa saja. Ia syuting, tersenyum, menyapa semua orang dengan ramah. Tak ada tanda-tanda bahwa itu akan menjadi hari terakhirnya. Malam harinya, ia pergi bersama temannya. Mobil melaju di tengah kota yang lengang. Tak ada yang tahu. Dalam hitungan menit, dunia akan kehilangan cahaya yang paling bersinar. Dan luka itu akan membekas selamanya. Pukul 05.00 pagi, 19 Maret tahun 1995. Jalanan Bandung masih sepi. Mobil Honda Civic hitam yang dikemudikannya menabrak beton di Jalan R.E. Marta Dinata. Suara dentuman memecah kesunyian. Tubuh Nika terlempar. Wajahnya penuh darah. Orang-orang berlarian, panik. Dalam hitungan detik, sang bintang rebah tak bergerak. Dunia seolah membeku. Seseorang berteriak, "Itu Nika Ardila!" Nika dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Namun semua sudah terlambat. Dokter hanya bisa menggeleng. Gadis bersuara emas itu telah tiada. Usianya baru 19 tahun. Orang tuanya tiba dengan tubuh gemetar, menangis sejadi-jadinya. Wartawan berkumpul, para penggemar mulai berdatangan. Tapi di balik keramaian itu, ada keheningan yang menusuk. Nika Ardila, idola sejuta hati, telah pergi untuk selamanya. Pemakaman Nika menjadi lautan manusia. Ribuan penggemar mengantar jenazahnya. Banyak yang pingsan, meratap, menangis histeris. Bunga-bunga menutupi pusaranya. Doa-doa terus mengalir. Tak ada bintang yang begitu dicintai dan begitu cepat direnggut. Ibunya berdiri lemas di tepi makam, memeluk nisan anaknya seperti tak ingin melepaskan. Indonesia berduka.
seolah satu generasi kehilangan cahaya yang menerangi mereka. Berita kematian Nike menyebar secepat kilat. Televisi, radio, surat kabar semuanya menyiarkan duka. Di sekolah-sekolah, remaja menunduk menangis. Di rumah-rumah, lagu-lagunya diputar dengan mata basah. Nike bukan hanya artis, tapi sahabat jiwa bagi jutaan orang. Indonesia tak pernah menyangka harus kehilangan idola secepat ini. Seperti mimpi buruk yang tak pernah bangun, luka itu menetap di hati banyak orang. Di rumahnya, kamar Nike tetap seperti sedia kala. Poster-poster, cermin, koleksi baju panggung, semua masih utuh. Sang ibu sering duduk di tepi ranjangnya, memeluk guling yang biasa Nike peluk. Kadang ia masih memanggil nama anaknya, berharap ada sahutan. Aroma parfum Nike masih tersisa di udara. Kepergiannya menyisakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Ia pergi, tapi kenangannya tak pernah ikut mati. Tahun-tahun berlalu, tapi cinta untuk Nike tak pernah pudar. Rumahnya diubah menjadi museum. Penggemar datang dari berbagai penjuru, membawa bunga, puisi, dan air mata. Mereka berdoa di pusaranya, berbicara seolah Nike masih bisa mendengar. Foto-foto dan kenangan dipajang rapi. Nike Ardila hidup di hati setiap orang yang pernah merasakan luka, pernah mencintai dalam diam, dan pernah kehilangan dengan air mata. Meski Nike telah tiada, suaranya tetap hidup. Lagu-lagunya masih diputar di radio, dinyanyikan di karaoke, dan dikenang dalam konser tribute. Setiap bait menyimpan jejak luka dan cinta. Banyak yang berkata, suara Nike seperti memeluk hati yang patah. Ia menjadi pelipur lara bagi generasi demi generasi. Dalam sunyi malam, suaranya hadir seperti bisikan lembut dari langit, menenangkan, menyembuhkan. Ibunda Nike setiap malam menyalakan lampu di kamar putrinya. Ia duduk lama, memandangi foto-foto dan koleksi pakaian Nike. Dalam diam, ia berdoa. Kadang tersenyum mengenang masa kecil Nike, kadang menangis pelan. Tak ada hari tanpa rindu. Nike bukan hanya anak, tapi cahaya hidupnya. Dunia mengenang Nike sebagai bintang, tapi bagi sang ibu Nike adalah segalanya yang tak tergantikan. Banyak penggemar mengaku bermimpi bertemu Nike. Ia hadir dengan senyum lembut, menyapa, lalu menghilang. Ada yang mengaku diselamatkan dari keputusasaan karena lagu-lagunya. Ada pula yang kembali bangkit dari depresi karena merasa Nike hadir memberi kekuatan. Ia bukan sekadar legenda, tapi juga simbol harapan. Dalam mimpi-mimpi itu, Nike seolah berkata, "Aku belum benar-benar pergi." Nike meninggal saat berada di puncak segalanya: popularitas, karier, kecantikan, dan cinta penggemar. Banyak yang bertanya, apa jadinya jika ia masih hidup? Mungkin ia akan jadi diva terbesar Asia, mungkin juga lebih dari itu. Tapi takdir memilih memanggilnya lebih cepat, seolah Tuhan mencintainya begitu dalam, hingga tak ingin membiarkannya terluka lebih lama di dunia ini. Meski usianya hanya 19 tahun, warisan Nike Ardila tak terhitung nilainya. Ia meninggalkan ratusan lagu, film, penghargaan, dan yang terpenting, cinta dari jutaan hati. Namanya masih dijadikan inspirasi bagi generasi baru. Ia membuktikan bahwa hidup tak diukur dari panjangnya waktu, tapi dari dalamnya makna. Nike pergi, tapi semangat dan kebaikannya terus hidup dan menular. Tak perlu tugu besar atau patung untuk mengenang Nike Ardila, karena monumen sejatinya telah dibangun di hati jutaan penggemarnya. Setiap kali lagu-lagunya diputar, setiap kali kisah hidupnya diceritakan, monumen itu bersinar. Ia bukan hanya seorang penyanyi, tapi simbol kekuatan, ketulusan, dan perjuangan. Di tengah zaman yang cepat melupakan, nama Nike tetap abadi di dalam jiwa.
Setiap tahun, ribuan surat terus datang, ditujukan pada seseorang yang telah tiada, tapi tak pernah dilupakan. Nike, aku merindukanmu. Tulis seorang gadis kecil, lagu-lagumu menyelamatkanku dari gelap. Tulis yang lain. Surat-surat itu diletakkan di pusaranya, dibaca oleh ibunya, dan disimpan penuh haru. Niko memang telah pergi, tapi cintanya tak pernah berhenti mengetuk hati orang-orang yang terluka. Foto Nike dengan senyum khasnya kini terpajang di museum, di kamar penggemar, di toko-toko kaset tua. Tapi di balik senyum itu, tersimpan beban yang tak pernah ia bagi. Ia tertawa agar orang lain bahagia, meski hatinya lelah. Nike adalah definisi dari ketegaran yang diam. Ia mengajar kita bahwa meski hidup singkat, tetap bisa berarti besar. Senyumnya abadi, menguatkan siapapun yang menatapnya. Nike Ardila adalah bintang yang bersinar bukan karena waktu, tapi karena cahaya yang ia bawa. Ia pergi dalam usia muda, namun meninggalkan jejak yang lebih dalam dari usia panjang siapapun. Dalam sejarah musik, ia adalah legenda. Dalam hati penggemar, ia adalah saudara. Dan di langit malam, ada satu bintang yang tak pernah jatuh. Itulah Nike, bersinar selamanya.